Halo pemirsa, jumpa di Galeri Gendeng Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Rahayu Rahayu, salam sejahtera. Kris yang kita babar akan hari ini review tentang dapur brojol. Dapur brojol biasanya orang-orang itu dianggap untuk membantu orang melahirkan. Bukan. Dapur brojol adalah untuk mengingatkan kita sebagai manusia di saat dilahirkan dalam keadaan polos, bersih, belum mengenal dosa apapun, belum mengenal dosa apapun, dan suatu saat jika sudah dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Esa, juga harus keadaan begitu pula. Filosofinya brojol adalah gitu, bukan untuk membantu orang melahirkan. Namanya aja brojol gitu ya, tidak. Kita buka. Brojol fisikannya gampang sekali, cuma banyak tugas, pijetan aja. Lain-lainnya tidak ada, polos, makanya dianggap namanya brojol. Brojol ini berpamorkan soto lanang, soto sakler, adeg siji, soto lanang sebagai manusia kaum lelaki harus berkesatria. Biasa untuk katanya banyak yang untuk para prajurit, tentara, polisi, dan bidang keamanan, kepemimpinan, kewibawaan. Soto lanang, soto sakler mengibaratkan hidup jangan sendiri, kita bermasyarakat harus gotong royong, menggambarkan kepada sapu, kalau si sapu cuma sendiri tidak bisa untuk menyapu. Adeg siji adalah manunggaling Gusti, Tuhan hanya satu, mengingatkan kita kepada Tuhan. Jadi jangan menyembah selain Tuhan. Soto lanang, soto sakler. Mungkin beberapa waktu yang lalu pernah saya review sempurna bener soto lanang juga, tapi itu kemarin tangguhnya kegiatannya Sinopaten. Nah, Sinopaten. Kalau ini bertangguh Tuban saja, nggak pakai Mataram, nggak pakai Pajajaran. Ciri khasnya gandengnya dikit pendek, mesinnya bulan sekali, rantingannya enak. Soto lanang ini lumayan bagus, pamornya masih utuh,
soto lanang itu atau soto sanar atau siji tidak harus tembus di sampai pesi. Kalau mungkin yang era-era atau pembuat empu, tergantung pembuatan empunya, saya kira gitu. Kalau ini tidak sampai tembus, tidak sampai tembus. Terus ada yang bilang kemarin sampai tanya ke saya, soto lanang itu harus sampai tembus sampai bawah sampai pesi. Tidak harus. Ini asli. Pesinya masih asli, masih besar, masih utuh. Terus yang bagus itu mesti dirawat. Masih dirawat pasti. Karena kalau cari keris itu yang terawat. Nah, pusaka itu harus yang cari yang terawat. Enggak terawat, kenapa? Kok nggak dirawat? Mungkin ada yang tidak tahu cara merawat, atau zaman dulu dalam peralihan agama itu ada yang maaf menganggap keris itu musyrik. Karena kalau saya sendiri sih, saya pribadi, semua kerajaan zaman dulu entah di Indonesia, Jawa, khususnya Jawa, atau itu ibaratnya inilah senjata perang. Kalau Arab pedang, kalau Cina, Jepang, samurai, kalau Madura celurit. Apa sih kok yang dianggap keris yang musyrik? Jadi ya, itu saya sangat terharu budaya kita, budaya kerajaan kita, budaya Jawa, budaya Indonesia, budaya Nusantara saat ini itu hampir punah. Saya nggak pernah menjual pusaka-pusaka saya, mengaharkan ke luar negeri. Pusaka ya kita wariskan. Kita wariskan ke anak cucu kita, atau diwariskan ke yang mampu merawatnya dan mampu memaskawinnya, memaharinya ke anak bangsa, generasi penerus kita. Jangan sampai budaya Indonesia ini, Nusantara ini sampai diakui negara lain. Pernah saya review di channel sebelumnya, itu di Hujan Emas kelihatannya. Harusnya bangga dengan budaya kita ini. Budaya kita itu lebih maju zaman dulu dari negara lain. Kita bisa menyatukan besi-besi dari beberapa unsur dan meteor-meteor untuk menjadi senjata. Bisa mungkin kita rawat, jangan sampai punah. Saya miris sampai budaya kita, orang kita ini dilahirkan di Jawa, di Indonesia, ya harus jadi orang Jawa, jadi orang Indonesia, bukan jadi orang luar negeri. Dosakah kita?
untuk menjadi orang Jawa atau orang Indonesia. Orang kita aja dilahirkan di Indonesia, ditakdirkan. Kita pakai nalar logika saja, nggak pakai ayat-ayatan. Saya nggak paham, bukan nggak paham, kita nalar rasional saja, logika kita. Bagi orang Jawa, kita lahir di orang Jawa, orang Indonesia, berapa budaya, tradisi milik kita udah hampir punah. Itu oke. Nanti kalau saya curhat, melampiaskan erosi saya untuk membabar garis, mungkin kebawaan ini. Bawaan soto lanang ini. Udah sekian dulu aja, soalnya saya juga nggak enak untuk meneruskan dalam keadaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu.